Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irdian Julio Ginting dengan NPM 240010052. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ortopedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, saya Dr. Irdian Julio Ginting yang sedang berjaga di Klinik Pasundan pada siang hari ini. Ya, Pak. Pertama, saya akan menanyakan identitas Bapak dulu ya Pak. Ya. Nama Bapak siapa Pak? Rafli, Pak. Saya izin sambil mencatat ya Pak. Ya, Alamat Bapak di mana Pak? di Tansar, Pak. Di Tamsar ya Pak. Pekerjaan Bapak apa Pak? Pertambangan. Pak laki-laki ya Pak? Ya, Tanggal lahir Bapak? 27 Mei 1996. 27 Mei 1996. Baik. Baik Pak, ada keluhan apa Pak? Oh, Dok, lutut kanan saya sakit, Dok. Oh, lutut kanannya sebelah sini ya Pak, sakit ya Pak? Udah berapa lama Pak? Sekitar 1 bulanan, Dok. 1 bulan ya. Bapak sudah pernah berobat? Belum, Dok, kebetulan. Oh, belum ya Pak. Terus katanya di sini dari rekam medisnya keterangannya Bapak setelah sakit lutut Bapak naik motor ya Pak? Ya, Terus jatuh ya Pak ya? iya, Dok, benar, Dok. Jatuhnya udah berapa lama Pak? Sekitar berapa ya? Udah sebulanan, Dok. Udah sebulanan ya Pak ya? Terus jatuhnya tuh posisinya gimana tuh Pak? Jatuh dari motor? Jatuhnya itu dalam saya tuh kayak posisi duduk. Oh iya, itu posisi duduk gini ya Pak? Betul. Oh iya. Jadi ada dua ya Pak ya? Iya. Sakit lutut, terus setelah sakit lutut Bapak naik motor terus jatuh ya Pak ya? Ya, Oke, kita ke lututnya dulu ya Pak ya? ya. Jadi sakitnya tuh gimana Pak di lututnya tuh? Ada sedikit kayak kelemahan di kakinya, Jadi Dok. kayak ada ya lemes gitu ya Pak? Lemes, ke bawahnya, iya, Pak? lemes. Bawaannya lemes banget, Dok. Oke, baik Pak. Jadi karena Bapak merasa sakit dan juga tadi juga keluhannya lemas ya ke kaki bawahnya, yang sakitnya itu jadinya lama-lama jadi kelemahan di kaki Bapak. Terus saya akan melakukan pemeriksaan ortopedi terhadap Bapak ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik ortopedi terhadap pasien, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik ortopedi kepada pasien, alangkah baiknya jika kita mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan 6 langkah WHO. Dan juga setelah mencuci tangan dan dikeringkan, kita menggunakan handscoon. Selanjutnya kita pertama-tama melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terhadap pasien dulu, yaitu meliputi denyut nadi, tekanan darah, lalu juga suhu dan juga pernafasannya. Apabila tanda-tanda vital sudah diperiksa, maka minta untuk pasien berjalan dan perhatikan postur berjalan pasien. Boleh Bapak berjalan? Lalu setelah memperhatikan postur berjalan dari pasien, minta pasien untuk berbaring dan dibantu apabila pasien kesulitan. Boleh Bapak silakan berbaring Pak. Saya Pak. Pertama dari pemeriksaan fisik ortopedi, kita melihat dari dengan prinsip look, feel, move. Yang pertama kita look dulu, kita melihat deformitasnya terlebih dahulu. Kita lihat dari kaki kanan dan kaki kiri. Lalu kita bandingkan apakah ada pemendekan dari kaki yang kita periksa atau tidak. Di sini, di kasus ini kita memeriksa kaki kanan ya. Apakah ada misalnya deformitas atau akumulasi, apakah juga ada kelainan rotasi yang kita lihat. Lalu selanjutnya kita juga lihat warna kulitnya. Apakah warna kulitnya kebiruan atau ada luka atau ada jaringan parut atau ada perubahan warna yang lain. Lalu kita lihat juga bentuknya dari si kaki yang kita periksa ini, yang di kasus ini kaki kanan, itu kita lihat apakah ada memar-memar di area traumanya. Kemudian jika kecelakaannya sudah berbulan-bulan, seperti pada kasus ini sudah sebulan, kita bisa lihat apakah ada adanya muscle Washington atau atropik. Lalu kita selanjutnya melakukan pemeriksaan dari feel-nya. Yang pertama kita raba kulitnya terlebih dahulu, kita raba apakah kulitnya dingin atau tidak. Di sini kita teraba kulitnya itu dingin yang asimetris. Apakah ada nyeri kalau ditekan Pak? Lumayan. Lalu kita juga lihat apakah ada benjolan, ukuran, batas atau konsistensi si benjolannya. Di sini karena kita nyari tekan, kita juga periksa ukuran lutut apakah sama dari yang kanan dan juga kiri.
Lalu kita lihat pada sendi pada lutut ini kita periksa fleksi dan ekstensinya. Pak, mohon maaf ya. Pak, ekstensi, refleksinya. Lalu apakah outline tulangnya sama dengan sebelahnya yaitu normal? Di sini di kaki kanan dan kaki kirinya outline tulangnya juga normal sama. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pulsasi untuk melihat apakah ada kelainan dari pembuluh darah atau tidak. Yang dimana kita bisa mengecek dari dua arteri yang penting yaitu arteri tibialis posterior dan juga arteri dorsalis pedis. Kita raba dengan dua jari. Di sini kita juga melakukan pemeriksaan sensasi yang dimana pasien masih bisa merasakan sensasi di kaki kanan dan juga di kaki kirinya. Yang dimana ini berarti masih normal. Lalu selanjutnya ada tenderness diffuse atau localized. Di lutut kita juga bisa menentukan adanya ruptur ligamen atau tidak. Caranya itu dengan melakukan fleksi lutut seperti tadi. Kemudian kita gerakan, kita dorong dan kita tarik. Jika ligamen ruptur itu akan dipalak di bagian bawah. Kemudian kita angkat dan berkisar vagus present. Sakit atau tinggal Pak? Lumayan dok. Oh, lumayan. Dari look, feel, move, sekarang akan melakukan pemeriksaan movement. Yang pertama kita memeriksa range of movementnya terlebih dahulu. Apakah terdapat keterbatasan dan nyeri pada sendi yang terganggu? Boleh Bapak coba digerakkan dulu lututnya Pak. Sakit nggak Pak? Lumayan dok. Lumayan ya Pak ya. Lalu sembari tadi melihat ROM, kita juga bisa melihat kekuatan dari lutut untuk fleksi dan ekstensi. Kalau yang normalnya boleh Pak? Ini mah enggak ya Pak ya? Lalu kita juga melihat kekuatan otot, apakah bisa menggerakkan oleh kakinya atau lututnya bisa digerakkan oleh diri sendiri atau tidak. Di sini pasien masih bisa menggerakkan lututnya oleh dirinya sendiri. Nah, ini artinya M5 di mana dia bisa menahan kekuatan yang diberikan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan varus stress test. Yang pertama kita sudah menginstruksikan pasien untuk berbaring telentang, lalu kita berdiri atau bisa dengan posisi seperti saya di sisi lutut pasien yang akan diuji yaitu di sini lutut kanan. Lalu posisikan lutut pada sekitar 20-30 derajat fleksi. Lalu pegang bagian proksimal atau atas dari pergelangan kaki dengan satu tangan yang lainnya memberikan tekanan ke varus atau ke arah dalam pada lutut pasien. Sakit nggak Pak? Sakit. Oh sakit. Dimana di sini hasilnya apabila normal itu tidak ada nyeri dan apabila positif itu terdapat nyeri. Dimana pada pasien ini terdapat nyeri. Lalu kita juga bisa sekalian dengan hal yang sama kita bisa mengecek medial collateral ligament assessment atau valgus stress test. Sakit nggak Pak? Sakit. Dimana hasilnya itu sama apabila normal itu tidak ada nyeri, apabila positif itu ada nyeri. Alhamdulillah, pemeriksaan sudah selesai. Saya akan menyimpulkan hasil pada pemeriksaannya dan juga menulisnya pada rekam medis. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pasien mengalami cedera ligamen pada bagian lututnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.